Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memanfaatkan serangan baru ke Gaza untuk dalih menghindari sidang kasus korupsi yang menjeratnya. Sidang ini sedianya dilaksanakan pada Selasa 18 Maret 2025. Netanyahu yang ogah-ogahan sudah melontarkan sejumlah alasan, namun tetap ditolak jaksa. Karena merasa terpepet, Netanyahu memakai salah satu trik kotor yang sudah pasti diterima dengan menyerang Gaza. Seperti apa cerita lengkapnya? Simak dalam video berikut. Media Times of Israel melaporkan bahwa Netanyahu sedianya kembali diperiksa untuk kasus korupsi pada Selasa 14 Maret 2025. Ini jadi persidangan kesekian terkait kasus korupsinya yang berlarut-larut. Netanyahu mencoba segala cara untuk menghindari pemeriksaan. Awalnya ia berkila ingin persiapkan lawatan Presiden Argentina Javier Milei serta sidang parlemen soal APBN. Jaksa tak mau menerima alasan tersebut. Penolakan jaksa disampaikan pada Minggu 16 Maret 2025. Netanyahu pun mencari alasan baru yang memakai trik yang sudah pasti diterima, yakni menyerang Gaza. Lazim bila Perdana Menteri bersama pejabat terkait berada di ruang kendali operasi selama militer menyerang. Dengan kondisi demikian, tak mungkin Netanyahu datang ke pengadilan dan diperiksa jaksa. Trik ini berhasil. Jaksa setuju menunda pemeriksaan saat jet tempur Israel melepaskan bertonton bom ke Gaza. Nah, Netanyahu bukan kali ini saja meminta penundaan pemeriksaan dirinya di pengadilan. Desember 2024 lalu, ia meminta penundaan hampir sebulan dengan alasan operasi prostat. Sementara pada Februari 2025, ia meminta waktu pemeriksaan dikurangi dari 3 menjadi 2 kali dalam sepekan. Hakim setuju dengan permohonan tersebut. Adapun sejak 5 tahun terakhir, PM Israel itu tengah berjuang melawan tidak hanya 1, tapi 3 tudingan sekaligus, yakni tudingan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam 3 kasus terpisah tapi saling terkait yang disidangkan secara paralel di Pengadilan Distrik Yerusalem. Persidangan ini sejatinya dimulai sejak 2020, alias sudah berlangsung selama 5 tahun. Adapun 3 kasus yang didakwakan ke Netanyahu diberi kode kasus 1000, 2000, dan 4000. Dalam kasus 1000, Netanyahu didakwa atas penipuan dan pelanggaran kepercayaan setelah diduga menerima hadiah hampir 700.000 shekel atau sekitar 3,1 miliar rupiah dari Arnon Milchan, seorang produser Hollywood asal Israel, serta James Packer, pengusaha miliarder Australia. Hadiah berupa sampanye dan cerutu itu disebut terkait dengan bantuan Netanyahu terhadap kepentingan bisnis Milchan. Selanjutnya dalam kasus 2000, Netanyahu diduga merundingkan kesepakatan dengan Arnon Moses, pemilik surat kabar Yediot Ahronot, untuk mendapatkan pemberitaan positif sebagai imbalan dukungan terhadap undang-undang yang dapat menghambat pertumbuhan pesaing Moses. Dalam kasus ini ia didakwa dengan penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Terakhir dalam kasus 4000, jaksa menuduh Netanyahu memberikan insentif regulasi senilai sekitar 1,8 miliar shekel atau sekitar 8 triliun rupiah kepada Bezeq Telekom Israel atau BESKTA. Sebagai imbalannya, ia disebut meminta pemberitaan positif tentang dirinya dan istrinya Sarah di situs berita yang dikelola oleh mantan pemimpin perusahaan Saul Elovitz. Netanyahu menghadapi dakwaan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dalam kasus ini. Serangan Israel ke Gaza kembali terjadi usai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas bubar. Serangan itu menyasar sejumlah wilayah Gaza Selatan, Gaza Utara, dan di daerah pusat seperti Deir al-Balah. Hingga Rabu 19 Maret 2025 pagi, setidaknya 404 orang tewas dan 562 lainnya mengalami luka-luka. Jumlah korban dikhawatirkan lebih banyak, sebab masih banyak orang dikhawatirkan tertimbun di antara puing akibat pengeboman. Sementara pada Rabu, Israel mengebom Khan Younis. Pesawat nirawak Israel juga terbang di atas Gaza Tengah.
Biasanya selepas pesawat itu lewat, Israel mulai menjatuhkan bom. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyalahkan Hamas atas serangan terbaru Israel di Gaza pada Selasa 18 Maret 2025. Menurutnya Hamas telah menolak tawaran demi tawaran untuk membebaskan sandera Israel. Ia mengungkapkan dalam 2 pekan terakhir Israel tidak memulai aksi militer apapun dengan harapan Hamas akan berubah. Namun Netanyahu menyebut hal itu sama saja. Serangan Israel terjadi juga karena Hamas yang telah menolak tawaran utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump Steve Witkoff soal perpanjangan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu di Tel Aviv, Selasa 18 Maret 2025. Hamas is responsible for this war. It invaded our towns, murdered our people, raped our women, and kidnapped our loved ones. Hamas refused offer after offer to release our hostages. In the past 2 weeks, Israel did not initiate any military action in the hope that Hamas would change course. Well, that didn't happen. While Israel accepted the offer of President Trump's special envoy, Steve Witkoff, Hamas flatly refused to do so. And this is why I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. Soal serangan intensif Israel yang merenggut ratusan warga sipil Palestina, Netanyahu berdalih serangan pasukannya tak bermaksud untuk menargetkan warga sipil. Ia justru balik menuding Hamas telah menjadikan warga sipil sebagai tameng manusia. Ia pun menekankan bahwa Hamaslah yang bertanggung jawab atas semua korban yang berjatuhan di Gaza dalam serangan tersebut. Siasat kotor lagi-lagi digunakan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia mengorbankan ratusan nyawa warga Gaza demi alasan yang menguntungkan dirinya sendiri, yakni agar bebas dari persidangan kasus korupsi yang menjeratnya. Tak cuma itu, serangan ke Gaza juga semakin mengikis peluang gencatan senjata permanen yang sejak awal sudah rapuh. Saksikan perkembangan di Gaza hanya di kanal YouTube Kompas.com.